Siang nih buat kalian semua yang nonton video ini di siang hari. Semoga kabar kalian semua itu baik-baik saja. Di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari proyeksi harga wajar perusahaan dengan pendekatan PER. Nah, di sini saya sudah punya untuk perhitungan PER dari saham GZCO, teman-teman. Nah, apa sih kelebihan yang pertama? Itu mungkin kita bahas dulu kelebihan ya. Kelebihan yang pertama dari proyeksi ini, kita akan mengetahui berapa harga wajar dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kan ada nih yang saya isi warna hijau ini, gitu kan. Jika dia plus itu warna hijau, jika min ya pasti warna merah, gitu kan. Nah, jadi di sini kita menemukan bahwa harga wajarnya 395. Nah, itu harga wajar dari saham ini, gitu kan. Nah, itu kelebihannya. Nah, terus, apalagi kelebihannya, teman-teman? Nah, kelebihan berikutnya, ini yang kedua. Nah, ini yang paling luar biasa. Mungkin ketika teman-teman download proyeksi tersebut, ini harga wajarnya bisa nggak ketemu nih. Karena misal apa? Misal IPS-nya minus atau PER-nya itu minus, 0 tuh bahkan. Jadi kan nggak ketemu nih harga wajarnya. Tapi di sini kelebihannya luar biasa. Ketika teman-teman melihat ini, teman-teman, pada perusahaan GZCO, gitu kan. Nah, pada laporan gini ya, kuartalnya, yang berpengaruh dalam perhitungan PER kan adalah yang namanya laba, teman-teman. Ketika perusahaan itu mengalami keuntungan, perusahaan itu akan semakin besar, terus mengalami keuntungan yang besar, perusahaan itu akan semakin besar. Begitu juga di perusahaan yang sudah IPO ini, gitu kan. Bukan hanya sekedar besar daripada aset-asetnya nanti, tapi juga akan besar dari segi harga sahamnya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau yang disetahunkan ini kan masih merah nih, dari yang Q3 2020 sampai ke Q3 2021 itu kan masih merah. Tapi kalau kita lihat pertumbuhan secara year to year-nya, walaupun dia masih minus, tapi minusnya itu mulai istilahnya mulai mengecil dari H3. Nah, H3 2020 atau kuartal 3 2020. Nah, kalau kalian cermati, teman-teman, ketika hal tersebut terjadi, dan ini warna hijau, teman-teman ya. Nah, yang awalnya dia merah dari saat yang di Q4 2018 merah, dan akhirnya ketemu hijau, gitu kan. Ini bisa menjadi peluang saham ini untuk bisa naik dan terangkat walaupun memang dia masih rugi, gitu kan. Dan ini yang menyebabkan kenapa kalau teman-teman perhatian saham GZCO itu mengalami kenaikan, yang awalnya harganya 50 sekarang udah naik, dan sampai sekarang dia udah mengalami keuntungan ya. Nah, ini menjadi suatu alasan kenapa saham itu bisa naik, teman-teman. Nah, dan ini juga menjadi kelebihan atau opportunity yang bisa teman-teman ambil ketika teman-teman melihat suatu saham, gitu kan. Bukan hanya ketika membuka proyeksi ini, bukan hanya sekedar lihat di PER-nya aja. Mungkin PER-nya belum kelihatan, tapi ketika teman-teman melihat laporan secara kuartal dan itu udah mulai hijau seperti ini, nah ini menjadi teman-teman bisa siap-siap untuk masuk. Biasanya teman-teman dari apa-apa yang sudah saya lihat sebelumnya, ketika harga saham itu ketika suatu laporan secara kuartal yang telah disetahunkan dan dihitung dengan berdasarkan year on year seperti itu, YOY, dan ketemu yang awalnya merah-merah dan ketemu hijau, itu biasanya cuan paling tidak adalah 100%, teman-teman. Ketika udah keluar laporan, dan setidaknya bisa cuan kurang lebih 100%-an. Nah, mungkin kita langsung aja lihat ke saham GZCO ya. Nah, inilah saham GZCO-nya, teman-teman. Jadi teman-teman sadar sendiri, yang awalnya harga saham itu 50-an, sekarang dia naik nih. Dan ini kalau misalnya dihitung pun, gitu kan, ini udah cuan ini bahkan 200%-an ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sanalah bagi saya ada peluang nih, dan bukan hanya satu aja. Kan sudah saya ngecek satu-satu nih sahamnya, oh ternyata relate nih dengan konsep seperti itu. Dan ada satu saham yang saya proyeksikan, gitu kan,
dia mungkin terlihat masih minus, tapi minusnya semakin kesini, semakin setiap kuartal tuh mengalami penurunan. Dan sama dengan GZCO, tapi sahamnya belum naik nih, gitu kan. Ada tuh mungkin teman-teman sempat lihat, sempat mantau gitu kan. Dia mungkin dari segi per dia nol, masih pekan minus, tapi ini ada peluang nih di kedepannya di GZCO. Nah, setelah itu teman-teman, mungkin setelah kita tahu kelebihan, tidak abdol deh rasanya kalau kita nggak tahu apa sih kekurangannya. Sekarang kita akan bahas. Nah, kekurangan dari proyeksi ini, yang pertama, proyeksi ini ketika kita menggunakan istilahnya saham yang baru IPO di Bursa Efek Indonesia gitu, kurang daripada 5 tahun, itu biasanya perhitungannya menjadi kurang bagus teman-teman. Untuk istilahnya kurang abdol lah gitu. Jadi proyeksi sahamnya itu bisa nggak ketemu nih, nggak. Jadi belum diketahui. Selain daripada itu, ketika mengalami EPS yang minus atau PER yang minus, itu tidak akan bisa dihitung. Itu juga menjadi kekurangan yang kedua. Terus yang ketiga apa? Jadi kalau kita lihat dari segi laporan per kuartal, nah misalkan suatu perusahaan tersebut mengalami laba bersih gitu kan, yang naik turun, yang tiba-tiba naik, yang tiba-tiba turun, seperti itu. Jadi mungkin kayak seperti saham-saham yang modelnya dipengaruhi oleh harga kayak komoditas seperti itu ya. Tapi nggak semua saham komoditas bisa kayak gitu kan. Tapi ada beberapa yang kayak gitu. Jadi nggak benar-benar nggak stabil banget gitu. Rata-rata kan memang gitu ya. Nggak stabil itu istilahnya, naiknya terlalu tinggi, turunnya terlalu rendah gitu kan. Jadi membuat perhitungannya menjadi tidak bagus atau tidak sesuai. Nah, kalau di saham ini teman-teman, kalau saya lihat gitu kan, dia tidak terlalu istilahnya menurut bapak saya tidak terlalu naik ataupun terlalu turun. Nah, jadi masih kayak oke, biasa aja sih gitu kan. Jadi itu sih kelemahan daripada perhitungan ini teman-teman. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut teman-teman, apalagi saham-saham yang saya bilang tadi terlalu naik, terlalu turun, nah mungkin bisa menggunakan yang namanya perhitungan daripada PBV gitu kan. Karena ketika PER itu tidak mau kebaca, biasanya untuk melihat harga wajar itu kita gunakan PBV. Kalau dari saya itu malah bisa kebaca dia gitu, karena ada beberapa saham yang memang kalau kita gunakan PER itu sulit kebacanya gitu kan. Tapi kalau gunakan PBV oke, lebih bisa lah dibaca untuk harga wajarnya. Mungkin PBV masih belum saya buat, mungkin nanti akan saya buat seperti itu teman-teman. Dan anyway, apa sih bedanya antara PER dengan PBV gitu kan? Mungkin ada yang benar-benar mencolok gitu kan. Kalau dari segi PER, kita akan lebih tahu secara cepat nih, benar-benar cepat, lebih-lebih di laporan kuartalnya itu kan, yang berhubungan dengan laba itu sendiri. Kita akan lebih tahu bahwa wah perusahaannya untung nih, cepet banget itu kita tahu. Tapi kalau dengan PBV itu kan lihat modal nih. Kalau pergerakan modal kan bisa aja nggak terlalu besar nih, nggak terlalu signifikan gitu kan, di luar daripada PER itu sendiri. Sehingga jadi kalau misalkan istilahnya kedeteknya itu agak lama. Jadi kalau misalnya kita bayangkan aja dengan sebuah indikator di dalam sebuah chart gitu kan, dalam teknik analisis, mungkin PER itu ibaratkan stokastik dan PBV itu ibaratkan MACD gitu sih mungkin dari saya. Dari segi PER sebagai stokastik tuh lebih cepat mendeteknya, mengidentifikasi oh trennya bakalan turun, oh trennya bakalan naik, sama kayak PER gitu. Nah tapi kalau PBV yang saya ibaratkan sebagai MACD gitu kan, Moving Average Convergence Divergence gitu kan, itu bakalan lama kedeteknya, tapi akan menyesuaikan. Kalau dia naik ya oh ada tren naik nih gitu, tapi agak lama seperti itu. Nah mungkin gitu sih kelebihan ataupun kekurangan daripada PER itu sendiri, dan gimana sih perbandingan antara PER dan PBV itu untuk proyeksi saham ya. So mungkin gitu aja sih dari video dari saya hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang nonton, and see you in the next video ya teman-teman. Goodbye.